Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wak, ketemu lagi dengan aku ya M360 channel. Seperti yang Wak tahu ya, M360 channel sebuah hiburan yang menyajikan cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri. Nah Wak, kali ini aku akan menceritakan kembali cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku beri judul. Tapi Wak, nanti dulu jangan lupa like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya. Seperti biasa Wak, biar Wak semua bisa melihat video-video terupdate dari aku, M360 channel. Nah, kali ini aku akan menceritakan cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri dengan judul Misteri dari Bus Hantu. Inilah ceritanya. Cerita kali ini Wak diawali pada saat tahun 2003. Di kampung aku itu Wak, namanya apa kan, melewati jalan lintas Sumatera. Seperti yang Wak tahu yang sudah pernah melintas dari kampungku, yaitu Labuhan Batu Utara, antara dari Rantu ke Medan itulah jalan lintas Sumatera. Nah, di sini Wak, namanya jalan lintas ada bus, ada truk, ada mobil pribadi, bahkan ada sepeda motor. Seperti yang biasa Wak, kadang manusia berkendara, ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Nah, di saat ini Wak, kalau bus itu banyak melintas, banyak seperti LS, Medan Jaya, bahkan Lorena, ada Loren, ada Sri Bintang, banyak Wak bus-bus malam yang melintas di kampung kami Wak. Tepatnya itu ya jalan lintas di depan, kalau kami bilang tuh Pasar Hitam Wak. Nah, kalau kampung kami itu bilangnya jalan lintas besar itu Pasar Hitam. Jadi kalau dari rumahku ke Pasar Hitam itu ada jarak sekitar 1 jaman lah perjalanan Wak. Biasa Wak, orang kampung. Tapi Wak, dinamai jalan lintas di kampungku ini, kalau udah namanya malam, bus-bus ini tak ada yang pelan jalannya Wak. Semua berjalan dengan kencang Wak, saling ngebut-ngebutan kadang. Karena apa Wak? Mereka mencari para penumpang, jadi saling kadang itu Wak, salip-salipan Wak. Nah, salip-salipan padahal malam perjalannya, nggak peduli malam, nggak peduli hujan. Sementara Wak, jalan lintas di kampung kami itu jalannya itu yang tidak lurus-lurus aja, kadang dia naik turun gini Wak, naik turun, udah naik turun Wak, ada tekongan-tekongan tajam. Ada tekongan tajam ke kiri, ada tekongan tajam ke kanan. Nah, seperti biasa Wak, namanya di jalan lintas, di jalan raya, pasti banyak suatu insiden-insiden yang terjadi. Kecelakaan bisa terjadi, antara kecelakaan tunggal antara bus dan yang kendaraan lainnya, ataupun kok kami bilang tuh laga kambing Wak, adu banteng ataupun laga kambing. Ini sering terjadi di jalan lintas, baik kadang di depan kampungku, kadang di Merbatu, kadang lagi di Merbo, kadang lagi di Ekjamu. Bahkan Wak, disinilah terjadi yang sering terjadi Wak, yaitu di Ekjamu, tepatnya di Simpang Parang. Simpang Parang nih Wak, karena aku dulu waktu kecil tuh sering dibawa oleh Pak Rambe ataupun keluarganya yang dari Bagan Batu, Pekanbaru. Jadi ketika aku dibawa mereka dengan mobil, mereka memberitahuku di sini sering terjadi kecelakaan. Inilah yang namanya Simpang Parang yang paling bahaya. Jadi aku tahu Mak, jadi tikungan-tikungan mana yang berbahaya, yang suka makan korban. Sering terjadinya insiden kecelakaan yang parah, bahkan lebih parah dari yang pernah terjadi tabrakan insiden antara bus dan
tabrakan bersusun atau kami bilang tabrakan domino. Karena apa? Kalau malam itu bus-bus itu jalannya tuh nggak pernah sedikit pun kayak keong, Pak. Bahkan mereka saling bus, nggak peduli lagi ada pengendara lain di depan atau pengendara lain di samping. Nggak peduli lagi itu tekongan maut, tekongan bahaya, Pak. Bahkan di jalan kampung kami itu, Pak, namanya jalan lintas Sumatera, sudah dia naik gini, Pak, naik gini nanjak, Pak, tiba-tiba turun langsung tekongan, Pak. Jadi kalau supir-supir bus-bus yang tidak pengalaman, ya sering kadang melesat masuk ke jurang, kadang masuk ke kanan itu, ya dibilang kebun-kebun, kadang kan kebun karet yang sudah menjuram ke bawah, kadang kebun kelapa sawit yang menjuram ke bawah. Ya banyak yang tidak selamat lah, Pak, daripada yang selamat. Kalau yang selamat, alhamdulillah, Pak, masih dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Kejadian yang paling parah ini aku ceritakan ketika ada sebuah bus, kita bilang aja ya, inisial bus itu loreng dibilang. Sebenarnya bukan loreng, tapi saya sebut aja bus loreng. Bus loreng ini perjalanannya dari Medan ke Pekanbaru. Sering perjalanan malam. Jadi, Pak, namanya apa? Mereka pun start dari Medan, membawa penumpang hanya sedikit, hanya sekitar, ya tidak ada sampai separuh. Jadi, Pak, namanya bus. Setiap perjalanan dia akan mencari dan ditahu dia letak-letak yang akan menaiki atau para penumpang yang siap akan diangkatnya. Tapi ya itulah namanya apa, kejar target. Mereka pun tidak peduli lagi dengan nyawa mereka sendiri. Mereka pun saling ngebut-ngebut, Pak. Imbangan ataupun bahasa tandingan bus loreng tadi ini adalah ALS. Mungkin wak-wak yang seluruh Indonesia ataupun khususnya yang dari Jawa, Sumatera sering perjalanan memakai ALS, pasti Wak tahu gimana perjalanan ALS ketika busnya berangkat malam. Seakan itu seperti kayak gimana, Wak, saling berebut, karena aku pernah juga, Wak, naik bus ALS itu kan, Wak. Asli tipis, Wak, tipis sekali dia motong itu, Wak. Ya saling berebut untuk penumpang ini, Pak, tipis gini, Pak. Pak bayangin nih yang sangking kalau sikit etak dah dua-dua lah terjadi tabrakan yang enggak bisa lagi dielakkan. Nah, kembali ke cerita nih, Pak, ya. Yang namanya bus loreng ini berangkat dari stasiun ataupun pol, bahasa apanya itu terminal Amplas di Medan, Sumatera Utara, masih Indonesia, Pak, ya. Jadi berangkatlah mereka itu sekitar sore hari. Nah, sampai di sekitar tebing udah mulailah penumpangnya bertambah. Masuk lagi ke kisaran sudah. Nah, start dari kisaran inilah sopirnya mulai tidak sabar membawa busnya nih, Pak. Karena apa? Saingan dia mulai muncul, yaitu bus ALS. Disalibnya dengan ALS, Pak. Ya kan? Awalnya ya nyantai gitu. Nah, tapi karena banyak penumpang yang diambil oleh ALS ini, supir pun mulailah kejar-kejaran. Nah, saat sekitar mereka berhenti di bahasa apa kami itu SPBU atau POM. Berdua-dua nih, Pak, saling mengisi. Nah, ternyata ALS berangkat duluan. Bus loreng ini berhenti hanya untuk istirahat dulu. Karena setelah Isya mereka pun berangkat kembali. Nah, setelah berangkat, Pak, masukilah daerah yang namanya Labuan Batu Utara, tepatnya ketika sudah batas si Asahan atau si Piring itu sudah masuk Labuan, apalagi sudah masuk ke Eknopan. Nah, di sini di Eknopan
seperti biasa itu banyak penumpang Wak di pinggir-pinggir jalan dekat-dekat loket-loket kecil. Nah, alhamdulillah mungkin masuklah, penuhlah bus Loren ini. Setelah itu Wak, berjalanlah melewati Merbu, Kota Batu yang mungkin perjalanannya masih sedikit ringan walaupun naik turun tekongannya tidak begitu tajam. Tapi Wak, ketika melewati Merbu sudah memasuki Ekjamu, mulailah namanya bus ya nggak ada pelan Wak. Jadi ini kejadiannya menurut dari informasi yang saksi mata itu hanya dari sekitar jam setengah 10 malam. Nah mereka itulah dari Merbu tadi sudah banter atau bahasanya udah ngebut. Nah udah balap-balapan. Dia mungkin tahu nih udah jauh jarak ALS-nya. Tapi namanya apa masih juga ngebut-ngebut Wak. Lewat itu Wak. Nah salah satu ini Wak, saksi matanya ini orang bawa mobil biasa atau mobil pribadi di belakangnya, pas di belakangnya Wak. Di belakang dari bus Loren ini. Jadi gitu masuk ke Jamu ataupun tepatnya mau hampir ke Simpang Parang ini Wak. Kan awalnya nanjak gini Wak jalannya. Nanjak. Ketika turun sudah langsung tekong maut. Tekongannya belok patah. Bahasa kami itu belok patah, makanya kayak parang itu Wak. Nyut bulat gitu. Jadi Wak, karena dia mungkin nggak bisa menyimbangkan setirnya. Sap gini elok Wak, menabrak tiang pondasi listrik yang besar itu Wak. Dam, nabraklah bus Loren ini. Nah, nabrak Wak, dam, supir nggak bisa lagi mungkin mengelakkannya lagi. Larilah bus ini ke arah ke kirinya, masuklah ke jurang, menghantam tiang gini, buang, terbentur, oleng, nggak bisa mengendalikan supirnya, masuk ke jurang. Nah mobil yang di belakang tadi ini sudah ngedim ini Wak, sebenarnya dari awal, tapi dia nggak dihiraukan sama busnya. Makanya ketika mobil yang pribadi ini sampai di tempat benturan tadi, tiangnya itu sampai ambrol apapun roboh Wak, mereka berhenti Wak. Tapi mereka bingung Wak, kemana busnya ini. Nah ditelusuri ternyata itu ada bekas luncuran ataupun jatuhan dari bus tadi ya. Nah setelah itu mobil pribadi tadi ini Wak, turunlah dua penumpangnya untuk memberi kode supaya kasih lambang segitiga gini Wak, supaya hati-hati. Lalu salah satu dari dari mobil pribadi ini melepon pihak kepolisian, karena mereka tahu bus Loren tadi masuk ke jurang, tapi karena malam tidak bisa dilihat. Nah beberapa kemudian Wak, berapa jam kemudian datanglah dari pihak kepolisian, baru diberilah kesaksian yang bahasanya di sini terjadi baru saja tadi bus Loren menabrak tiang ini Pak. Ditanya sama pihak polisinya, loh kemana bang busnya, masuk ke jurang katanya. Udahlah, polisi tadi nelpon lagi bagian pihak temennya lagi supaya bisa menerangi Pak. Nah pakai mobil apa itu namanya itu yang kayak untuk pembenaran lampu listrik itu Pak. Datanglah Pak, kan? Datanglah ini mobil ini, diterang, dibuat lampu untuk menuju ke jurang ini Pak. Walaupun jurangnya itu hanya kebun kelapa sawit Pak dan semak-semak, tapi Pak namanya jurang ya, busnya itu menghantam ke kiri, mungkin menghantam ke kanan, tidak kelihatan dari atas, makanya perlu dengan lampu tembak kok bahasa kami. Nah sementara itu jalan
jalan tadi itu sudah rame karena namanya ada kecelakaan kan Wak, apalagi ada polisi dengan lampu kelap-kelip. Jadi pengendara lain-lain lagi ini berlahan Wak jalannya untuk diperingati sama polisi tadi. Setelah datang diterangi Wak arah tadi jatuh bus tadi ya. Dap. Nih Wak. Tidak kelihatan Wak bus tadi. Nah, bingung ini Wak, pihak polisinya kok nggak ada kelihatan, padahal bekas-bekas gesekan ataupun lungsuran atau bahasa apanya tuh Wak. Kalau bus jatuh itu kan kena semak-semak itu ada bekas kayak serat gesek-gesekannya. Bekas gesekan dari luncuran atau jatuhnya bus loren tadi tuh masih nampak jelas Pak. Gitu. Tapi ketika di lampu diterangi dengan lampu tadi tidak sama sekali kelihatan. Itu pihak polisi pun minta bantuan kepada damkar, petugas damkar untuk bisa atau menelusuri ke dalam gitu atau terjun ke jurang tadi untuk bisa melihat langsung apakah bus tadi itu ada atau tidak ada. Nggak beberapa lama datanglah damkar dan tim SAR. Nah, ramai Wak jadinya. Setelah itu mereka berembuk ya kan, dari berbagai cara dengan cara tali ataupun apa, turunlah dari 5 damkar dan tim SAR ini untuk menelusuri, untuk mencari atau mengetahui dari bus loren tadi. Nah, sementara Wak, penumpangnya satu pun tak ada yang nampak di atas ataupun waktu ketika itu semua masih dalam bus berguling masuk ke jurang. Jadi turun Wak mereka mencari nih 5 orang tadi ini sampai ke bawah, bekas jatuh atau luncuran tadi bahkan ada beberapa pohon kelapa sawit tumbang Wak, dengan nampak gesekan dari bus tadi. Tapi mereka tercengang Wak. Tidak ada busnya Wak. Tidak ditemukannya bus loren tadi. Sampai pihak polisian pun nggak percaya awalnya. Maka dari tim SAR mengatakan suruh turun pihak kepolisian tadi 2 orang untuk biar tahu Wak, gitu. Tidak ditemukan juga Wak. Karena udah ditelusuri juga tidak ditemukan, jadi dihentikanlah pencarian ini Wak. Untuk malam ini kan gitu Wak. Dilaporkanlah dari pihak kepolisian untuk melapor ke komandannya mungkin kan gitu. Jadi diberilah tanda di situ. Nah, diberi tanda supaya ketika esok hari untuk mencarinya tahu lokasinya gitu. Jadi kembali Wak, esok harinya pun dicari, tidak ketemu juga. Kalau aku waktu Wak, dari cerita itu Wak, sampai seminggu bus ini dicari pun tidak ditemukan. Satu penumpangnya pun tidak diketemukan. Maka berarti semuanya hilang. Dari bus sampai penumpang bahkan supirnya pun tidak ditemukan Wak. Nah Wak, setelah seminggu tidak ditemukan dan dinyatakan hilang, nah disinilah terjadi peristiwa yang sangat menyeramkan Wak. Semenjak hilangnya bus loren dan para penumpangnya, satu pun tidak diketahui dan tidak ditemukan, ya kan Wak. Pada saat itu Wak, seringlah bus tadi ini menampakkan di jalan Parang ini Wak. Banyak pengendara lain sering melihat bus itu, kadang dia berjalan pelan dari tikungan turun tadi sampai di tiang yang roboh tadi itu dia berhenti. Nah, pernah kejadian ini Wak sama salah satu pengendara. Dia itu mengikuti ini Wak, mobil loren ini tadi dari atas tikungan tadi berhenti, ya kan Wak. Kendaraan tadi ini Wak
pun berhenti. Bingung kan, kok bus ini kok berhenti kan gitu kan. Tidak ada suara, tidak apa gitu kan, nggak main klakson atau apa kan gitu. Nggak sennya pun nggak hidup, ataupun lampu tangannya itu nggak main kan gitu. Lampu rem nggak main kan gitu. Berhenti Pak. Kan, apalah Pak, turunlah dari kendaraan ini. Nah, mereka ini berdua. Dilihat di depannya itu jelas berhenti bus Loren tadi yang seminggu udah hilang ini Pak. Nah, mulai mereka mendekat Pak. Mendekat Pak, ya kan. Nah, saat mulai apa, mereka bingung. Penumpangnya tuh kok dibilang kaku gitu Pak. Wajahnya pada pucat, ada yang pucat gitu kan Pak. Bingung orang ini, ya kan. Tetap diterusin. Maksudnya salah satu tadi pengendara tadi ingin bertemu kepada supirnya. Nah, mau dijumpainya supirnya Wak, ya kan. Nyantai dia nih Wak. Dia kan nggak tahu kejadiannya itu Wak. Jadi gitu diketok Wak, apa nih pintu supirnya. Kan dia bingung kok diem supirnya nih, kaku gini aja gitu. Diketok lah Wak, ya kan, tek gitu kan. Diem aja, tetap diem aja. Nah, satu kawannya bilang, coba lagi. Diketok lagi ya, tok gitu kan. Nggak dibuka-buka nih pintu mobil dari samping sebelah kanan ini, tempat setir sopir tadi Wak. Nah, dibukalah sama kawannya ini Wak, dipaksa dibuka gini Wak. Dan terlihat dia Wak, wajah supir tadi sudah banyak berceceran kecap-kecap dan saus merah Wak. Dengan wajah yang matanya tuh katanya sudah mau keluar. Lari Wak terakhir. Nah, lari tunggang-langgang sampai kendaraannya ditinggal Wak. Lari mereka Wak. Setelah itu Wak, lari menunggu kendaraan apa dari sisi lain datang gitu. Nah, ketika ada kendaraan dari sisi lain tadi, mereka menyetopnya nih Wak. Maksudnya mau minta tolong. Ditanya lah, kan, ada apa Bang? Ada hantu di bus itu katanya, gitu dibilang. Bus mana katanya? Itu di Simpang Parang katanya. Ayo katanya, mau ditolong lah maksudnya sama pengendara yang dari sisi lain ini, dari sisi depan lah kan gitu. Nah, ketika sampai di posisi bus tadi berhenti, tidak ada lagi bus tadi Wak, tidak lagi di tempat. Nah, sementara tanda hati-hati ataupun logo yang bahaya atau coretan silang sama gambar tengkorak udah ditaruh di situ Wak, sebenarnya untuk menandai bahasanya itu jalur yang bahaya dan membahayakan tikungannya gitu. Ya, orang ini bingung Wak, tadi ada gitu. Nah, semenjak kejadian itulah banyak sekali pengendara-pengendara lain kadang melihat bus itu berjalan pelan turun. Kadang ada bus itu meluncur ke jurang tadi Wak. Pernah salah satu pengendara pun melihat bus itu berhenti, tapi para penumpangnya berserakan. Namanya hantu kan Wak. Jadi berserakan ini dengan wajah yang ada yang menyeramkan, ada yang banyak saus-saus merah berhamburan di mukanya gini, berceceran gitu Wak. Banyak luka-luka gitu Wak. Dan pernah pengendara juga ketika berhenti, maaf cakap nih, buang air kecil Wak, terdengar dia jeritan dari jurang tadi. Nah, maka Wak, semenjak itulah Simpang Parang ini diakui seram dan berbahaya. Dan bus ini pun sering, sampai aku gede Wak, sampai aku sering main-main ke rantau, sering main-main dengan sepeda motor, bus ini belum pernah ditemukan sama sekali Wak. Bayangin aja, dari tahun 2003 sampai 2017-2018 aku masih di kampungku, bus ini belum ditemukan
dan kadang juga masih menampakkan diri atau sering ada penampakan bus hantu di Simpang Parang ini. Makanya dari pihak kepolisian, dari Ekjamu dan Ekloba, mereka membuat monumen ataupun bahasa simbol untuk memberi bahasanya ini simpang yang paling bahaya. Nah, di situ diberi simbol tengkorak sama silang. Semenjak kejadian itu banyak orang-orang itu kalau perjalanan malam selalu pelan ketika melewati simbol tadi, Pak. Karena apa, Pak? Banyak sering terjadi mereka melihat jelas bus itu berhenti di bawah simbol tadi, Pak. Ketika dihampiri, ya begitu, Pak. Pernah juga terjadi orang berkendara melihat bus itu sudah dalam keadaan separuh ke jurang. Dengan penumpang itu ada kepalanya yang keluar dari jendela, ada kakinya yang mulai saus-saus berceceran. Bahkan pernah ada hantu supir bus tadi ini sedang merayap ke atas gitu, Pak, ke atas jalan ini. Makanya sering kadang menghantui orang-orang pengendara lainnya. Maka dibuat simbol itulah untuk mengetahui. Maka banyak pengendara kalau sudah melewati itu, Pak, wajib ngedim dan klekson. Itu diwajibkan, Pak. Biar mereka berjalan dengan lancar, tidak diganggu dan tidak ditampakkanlah bus hantu. Kisah horor ini, Pak, bukan hanya aku mendengar dari kuping ke kuping. Memang sudah banyak sentilan dari cerita-cerita, tapi aku pernah juga mengalaminya, Pak. Saat aku berkendara dengan temanku, kami mau ke Ranto Kota, tetap kami melewatinya, Pak. Nah, awalnya itu aku dan ketiga temanku tuh kan kepingin ke Ranto Kota, ada acara gebiar ataupun acara pesta rakyat bahasa kami. Nah, karena dulu kami nggak tahu tuh, Pak, ya kan. Jadi kami pun bersepeda, Pak. Nah, tapi bukan berkendara sepeda motor biasa, Pak, sepeda BMX masih aneh itu. Nah, saat itu kami berangkat sore dari rumah. Sampai di Ekloba kami berhenti karena lapar kan, Pak, jam 8 malam. Kami berhenti di warung. Nah, di warung itulah kami diceritakan, Pak. Ditanyalah kami, kalian mau kemana? Nengok pesta rakyat. Gitu kan. Kok jangan lewati situ, bahaya itu katanya, gitu dibilangnya. Kami tanyalah, kenapa, Pak? Nggak tahu kalian ceritanya, udah lama itu. Tapi sering nampak itu bus itu. Bus apa, Pak? Nah, di sini aku tahu cerita itu, Pak. Nah, yang kuceritakan tadilah itu kan, Pak. Aku dulu itu yang di sini bus Loren itu katanya. Loreng itu menjadi hantu katanya. Sering menampakkan, kalian ngapain, pulang. Suruhnya kami pulang. Sementara udah perjalanan ada separuh ini. Kalau pulang tanggung, perginya pun tanggung kan gitu, Pak. Kutanya lah makan kawan kan. Nah, mana weh? Balik kita. Dibilang sama si Ayah, alah tanggung ceng, ayo. Nah, kawanku Ahyar ini mau aja ya kan, melanjutkan perjalanan. Datang si Dedi ya kan, penasaran juga aku, Cil, apa bener kata Wak ini. Nah, Dedi mengatakan itu ya kan. Kami, Wak, karena apa, Wak? Kawan-kawan tuh udah sering ku ajari kalau ketemu ini jangan down, jangan takut kan gitu. Jadi kami udah kalau ada cerita gitu jadi suatu tantangan, Wak. Jadi kepingin tahu apa benar atau tidak. Jadi kami harus mengalami sendiri dan mengetahui sendiri apa benar kisah tadi nyata kan gitu, Wak. Kami nekat, Wak. Kami lanjuti. Nah, pas tanjakan itu pelan-pelan. Ini tekongan, ku bilang kan. Ya, bayangin banyak sepeda. Nah, tapi kami dari pinggir-pinggir. Kalau ke tengah ya disambar bus lah, Wak. Ini kan, busnya jalannya gila-gila, ngebut-ngebut.
turun gini Wak. Nah, pas di simbol itulah yang ditunjukkan tadi sama awak-awak yang kami istirahat di warung. Berhenti kami Wak. Nah, kami tengok itu simbolnya. Ya kan, memang ada simbol sebuah kendaraan bus gitu Wak. Istilahnya bukan bus beneran, cuma simbol gitu. Tapi dalam keadaan reot-reot, peot-peot gitu. Untuk untuk memberi suatu peringatan gitu Wak. Bahasanya ini pernah terjadi kecelakaan yang sangat tragis dan tidak temukan busnya gitu. Kami di situ Wak. Nah, kami tak tengok. Di sini weh kejadiannya kata Wak itu. Ya kan? Sementara kendaraan-kendaraan bermotor dari mobil, bus, sepeda motor, kami bingung nih Wak. Mereka apa? Ngedim, klekson. Ngedim, klekson. Kami kira mereka negur kami gitu. Setiap melewati itu pasti di ngedim dan klekson. Tintin. Bubuk. Tintin. Gitu. Setiap kendaraan melewati, baik dari sisi kiri dan sisi kanan, tetap mereka memberi klekson. Nah, kami pun gini Wak. Bilang, weh gimana nih? Kita tunggu atau berangkat aja? Gitu kan. Ayolah, berangkat ayolah. Nggak mungkin, nggak ada ini. Gitu kata si Ahyar ya kan. Udah. Kami pun melanjutin Wak. Mau melanjutinnya. Nah, ketika kami asik gini Wak, beberapa menit kemudian tiba-tiba kami diklekson. Tantan gitu. Tantan, biasalah Wak. Namanya klekson bus malam kan. Tantan gitu kan. Kami diem aja. Kami minggir lagi nih Wak. Minggir. Diklekson terus Wak. Tantan gitu. Tantan gitu. Loh. Aku yang di belakang Wak. Aku toleh lah. Loh. Busnya nggak jalan-jalan Wak. Ternyata. Tapi ngelekson nih kami. Lampunya itu hidup Wak. Aku bilang lah weh. Bilang gitulah. Berhentilah mereka. Nah si air yang paling depan. Ada kecil. Tengok itu. Loh. Patutlah. Kita diklekson. Kita ada pinggir. Kok nggak lewat bus ini. Balik kami tengok bus itu. Masih nyala Wak. Lampunya nyala. Nah gitu Wak kan. Cuma kami kan matanya silu Wak. Karena kena cahaya lampu bus tadi. Gimana weh kita deketi. Janganlah Cil kata Judin. Biasa Wak. Judin ini kan kawan kami yang paling besar. Tapi paling penakut. Tapi kadang berani. Gitu Wak. Aku bilang lah udah ayo. Kami taruhlah sepeda motor tadi di pinggir-pinggir kalinya ini Wak. Nah semenjak kejadian bus tadi jatuh itu kan ada sama pihak kepolisian sama dinas perhubungan dikasih batas jalan gini Wak. Dikasih bantalan bahasa apanya itu Wak. Bantalan berupa besi gini melengkung. Jadi setiap pas turunan gini deket jurang tadi udah dikasih bantalan semenjak kejadian itu Wak. Jadi sepeda kami itu kami jaga, kami senderkan di bantalan pinggir jurang tadi. Kami jalan Wak. Kami tuju ini bus tadi. Bus tadi Loren ini Wak. Tepat nggak jauh dari Tugu tadi. Nah, setelah kami dekati Wak. Lampunya tiba-tiba mati. Bep. Suara mesinnya mati. Kan gitu Wak. Kami bingung Wak. Berhentilah kami kan. Ditarik bajuku sama Judin. Ya kan. Cil, jangan dulu Cil. Dan gitu. Nah, kami pun diam, kami perhatiin ya kan. Dibilang sama Dede, mungkin ini Cil. Ini dibilangnya, ini dia. Busnya besar Wak. Kalau penumpangnya itu ya bisa jadi kemungkinan itu sekitar 40 penumpang ada lah itu Wak. Besar, seperti ya ALS. Kalau apanya itu ya ALS yang super besarnya itu Wak, yang 2-3 itu Wak, setnya itu set apanya set pak duduknya atau kursinya itu 2-3 itu Wak. Kami perhatikan, tapi bus itu dalam keadaan lumpuh atau kusu atau apa namanya jorok gitu Wak. Nah jorok kali Wak, sampai bannya itu masih kami lihat masih ada kayak lumpur-lumpur gitu Wak. Kami perhatiin dulu Wak. Nah kan kok nggak turun-turun ya, ini kan apanya dalam hati aku. Dia dibilang tadi
ini Cil, pasti ini. Udah yuk tinggal aja, kata Dedi. Ayar pun bilang, yuk tunggu bilang, apa benar ini? Ayo aku deket yuk, gitu kan. Nggak ada yang mau, Wak, ya kan? Nah, ketika aku mau melangkah 2 langkah, Wak, maksudnya mendekati bus tadi, tiba-tiba lampunya kembali hidup, tapi lampu dalam, Wak. Dep. Tercengang aku dan teman-teman aku, Wak. Karena apa? Dari pandangan kami di luar, namanya bus itu, Wak, kalau lampu dalam kan hidup pasti nampak dari luar. Jelas, Wak, seperti yang aku ceritakan di awal. Supir dan keneknya sudah nggak berubah lagi dengan manusia utuh dengan kulit yang bagus. Kulihat supirnya masih dalam keadaan megang setir, tapi ini udah seperti koyak-koyak, Wak. Dan saus-saus merah ini berceceran, dan keneknya, Wak, seperti kayak lengket di kaca depan itu, Wak. Dan penumpang lainnya itu pun ada yang berserakan di dalam, ada yang pucat, ada yang berlumuran saus merah. Udahlah, Wak, setelah itu nggak lama, sekitar 10 menit mati kembali, Wak, lampu itu. Mungkin mereka hanya bisa cuma memberitahu, inilah keadaan kami, inilah kami, mungkin gitu, Wak, kalau kita ngerti. Nah, karena kami nggak ditemukan, kan gitu, Wak. Sampai aku pernah punya ide untuk mencarinya, tapi kawan-kawan bilang nggak usah, sia-sia, Cil, jangankan kita. Udah biar aja lah, katanya gitu. Udah, jangan kita apa-apa, kata teman-temanku kan, apalagi Joden. Udah yuk balik gitu kan, ayo kita ke Rantu aja. Ya udahlah, Wak, dengan apa, mundur kami kan, mundur, nggak udah tekilah lah, kami ambil sepeda untuk menuju ke Rantu kota. Tapi aku penasaran, Wak, ketika mendayung berapa aku lihat ke belakang, ternyata sudah hilang bus tadi. Baru situ aku bilang, berarti inilah bus tadi, bus hantu. Sampai aku besar pun, lokasi kejadian tetap sering terjadi penampakan bus hantu. Tapi, Wak, sering penampakannya pas kejadiannya, sekitar itu mulai dari setengah 10 atau jam 10 malam sudah sering ada penampakan bus hantu, Wak. Maka kalau pernah aku lihat waktu aku melewati itu, ada orang memberi, nggak tahu aku tuh, Wak, kayak bunga-bunga ditaruh di situ, Wak. Nah, di pas di bawah tugu itu diberi kembang-kembang atau bunga-bunga, Wak. Ada warga seperti itu kadang, tapi di hari-hari tertentu, mungkin untuk memperingati ya, ataupun untuk mengenang gitu, ataupun gimana, mungkin kirim doa. Akhirnya pun aku dan teman-teman melanjut ke Rantu kota. Kami tidak pedulikan lagi bus hantu tadi. Udah diberi tugu peringatan atau simbol peringatan kecelakaan yang sangat tragis, dan bahkan busnya ini tidak ditemukan, Wak. Tapi tetap saja kalau malam, namanya bus ALS atau bus-bus lain, tetap saling menggebut-gebut, Wak. Bahkan banyak juga terjadi kembali di situ, menabrak, bahkan ditabraknya tugu peringatan itu, Wak. Sebuah mobil pribadi. Nah, semenjak tahun 2017, logo bus buatan itu diganti dengan mobil pribadi yang menabrak reot-peot. Mobil nyata yang menabrak tugu tadi. Untuk peringatan kedua. Ya, kendaraan mobil pribadi sebuah sedan tadi ini, satu pun nggak ada yang selamat, Pak. Semua meninggal dunia. Bahkan ada salah satu keluarganya sampai keluar dari mobil dan kecampak ke jalan. Karena pas saking menabrak bentur tadi, tugu tadi tuh petak dicor tinggi, kayak seperti kayak
apa itu simbol gini Wak. Nah di atasnya itulah awalnya itu logo miniatur ataupun barang dari contoh bus yang kecelakaan pertama. Tapi karena bus ini udah nabrak lagi lah mobil pribadi tadi ini, sebuah sedan asli Wak, peot gini Wak. Nah jadi dari pihak kepolisian dan dari dinas perhubungan kembali, mobil yang hancur tadi nggak dibawa ke pihak polisi Wak, nggak, ditaruh di atas Wak. Jadi bus miniatur buatan ecek-eceknya gitu Wak, maksudnya ecek-ecekannya bukan bus beneran, dipindah, diambil, ditukar dengan mobil sedan yang beneran kecelakaan itu Wak. Dan keluarga tadi, satu keluarga ini yang meninggal dunia Wak, tak ada yang selamat. Padahal itu penumpangnya 6 orang Wak. Ada anak kecil, semua meninggal. Makanya Wak, Simpang Parang ini diakui, kalau Wak melewati lintas Sumatera, melewati Simpang Parang dan ada logo sebuah mobil sedan, coba Wak berang dari situ malam-malam, sering terdengar suara jeritan minta tolong, bahkan aduh gitu, kesakitan dia Wak. Makanya ada beberapa warga kalau melewati setiap mungkin di hari-hari tertentu, kalau menurut aku itu ya Wak ya, sering itu bunga-bunga ditaburkan di situ Wak. Nah, karena apa? Memang sering kejadian Wak, suatu dibilang Simpang Parang yang sangat menyeramkan. Pernah salah satu pengendara bilang Wak, bahasanya kenapa sering terjadi kecelakaan, karena tidak memberi klakson dan ngedim. Jadi mereka itu kaget, perasaannya di depan dia itu sebuah bus berhenti gitu Wak. Kaget jadinya, jadi menabrak tugu tadi Wak. Bahkan ada yang banting setir, yang balik lagi masuk ke jurang Wak. Karena pandangan mereka udah melihat sebuah bus hantu yang sering menampakkan diri, baik supir dan penumpangnya, semua bus-busnya pun sering menampakkan. Kadang dia berjalan pelan dari turunan gini, dari tanjakan turun gini sampai di tugu itu berhenti, kadang main lampu aja Wak. Bus hantu ini sering menampakkan diri. Makanya Simpang Parang ini disebut dengan Simpang Bus Hantu. Sebut juga dengan Simpang Bus Hantu. Nah Wak, sampai di sini dulu cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri, dari kejadian yang sangat-sangat tragis dan menjadi suatu misteri. Karena apa aku bilang suatu misteri Wak? Karena sampai aku gede gini Wak, bus loreng tadi itu tidak ditemukan sampai sekarang. Dan selalu gentayangan dan mengantoi, sering menampakkan diri baik supir dan penumpang yang sudah tewas semua. Sangat menyeramkan Wak, bila lewat Simpang Parang Bus Hantu. Nah Wak, sampai sekian dulu cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri kali ini, yang kisahnya sungguh menyeramkan. Semoga dari cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri ini dapat menghibur Wak untuk menemani malam-malam Wak. Daripada bingung nonton apa, tonton aja Wak channelku yang cerita horror story. Oke Wak, aku mengucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri selanjutnya yang lebih menyeramkan lagi. Oke Wak, inti dari cerita ini Wak, ini mungkin peringatan bagi para abang-abang, mas-mas, wak-wak yang suka menyupir ataupun driver malam. Janganlah kita hanya gara-gara mencari target seorang penumpang untuk berebutan penumpang, tapi kita melalaikan keselamatan kita dan orang lain lagi Wak. Janganlah kita ngebut-ngebutan di jalan raya. Jangan kita saling
memotong. Ini peringatan, Wak, bagi para supir, apalagi bus-bus malam. Bila kita mengemban tugas, kita pikirkan keselamatan dan nyawa dari para penumpang. Aku, Wak, ngomong gini kenapa? Baik aku di Sumatera dan aku di Jawa ini, Wak. Banyak bus-bus masih diajak ngebut-ngebutan, Wak. Banyak juga yang kecelakaan. Kenapa, Wak? Lalai, sibuk mencari target untuk bisa memenuhi dompet, tapi tidak tidak menjaga keselamatan para penumpang dan dirinya sendiri, bahkan mencari mara bahaya. Jadi, Wak, aku mohon bagi wak-wak, mas-mas, abang-abang yang para supir, kalau kita menyupir, haruslah kita perhatikan keselamatan diri kita dan penumpang lainnya. Oke, Wak, sampai di sini dulu cerita horror story dari sebuah kisah nyata. Kali ini yang berjudul Bus Hantu. Sampai ketemu. Bye.